Yaitu Evangelii Gaudium, sukacita karena Injil, sukacita penginjilan. Biasanya kan kita bilang kita mau misa atau kita mau ekaristi. Kira-kira apakah perbedaan antara ekaristi dan misa? Ada bedanya atau sama? Ini yang saya dapat dari Romo Piket, Romo Andang. Ada bedanya. Kalau ekaristi artinya perayaan syukur. Kalau misa, pergilah kamu diutus. Jadi ekaristi adalah perayaan syukur dan misa adalah pengutusan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, kan di misa selalu dibilang kamu diutus, kita diutus. Maka diutus untuk apa? Kita akan lihat ayatnya. Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Kita akan baca bersama yang sudah mendapatkan. Kita baca bersama. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita semua diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Maka apakah kalau kita datang, orang mendengar kabar baik, kabar buruk, atau kabar gosip, atau kabar khawatir, atau kabar negatif, atau kabar positif, atau kabar sukacita? Biarlah setiap kita datang, entah kehadiran kita secara fisik, atau di BBM, atau di SMS, atau di telepon, atau di Facebook, biarlah kedatangan kita selalu membawa kabar baik. Jadi kita semua diutus. Injil itu adalah kabar baik. Apakah Injil? Apakah Injil? Injil adalah iman kita, yaitu wafat Kristus kita maklumkan. Kristus wafat untuk menebus semua dosa dan pelanggaran saya. Kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan. Dia mengalahkan maut. Maka bersama-sama dengan Yesus, saya dapat berkata, hai maut, di mana sengatmu? Karena saya pasti bangkit, sekalipun nanti saya mati, saya akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan kedatangannya kita rindukan. Karena Yesus berjanji, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku datang menjemput engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi Injil itu selalu adalah kita nyatakan di gereja iman kita tentang wafat Kristus bagi kita, kebangkitannya bagi kita, dan kedatangannya kembali untuk menjemput kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Betapa banyak di dunia ini orang yang berbeban berat karena dosa. Orang yang berbeban berat karena banyak yang salah. Mungkin terikat dengan segala kutuk, kuasa gelap, tabiat-tabiat buruk. Setelah diri kita diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Bukan jadi hakim Kristus, pengacara Kristus gitu ya, tetapi jadi saksi. Saksi hanya menceritakan apa yang dia alami bersama-sama dengan Kristus. Maka biarlah kita rajin menceritakan. Kita nggak pernah tahu bagaimana Roh Kudus akan memakai kesaksian kita untuk membawa keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita pergi memberitakan Injil, itu nggak harus kita kemana, ya puji Tuhan kalau disuruh. Tapi minimal kita pergikan Injil.
apa yang kita tahu tentang Yesus, apa yang kita alami bersama dengan Yesus kepada orang di sekitar kita. Maka kalau kita pergikan Injil, janji Tuhan, tanda-tanda akan menyertainya. Kita lihat dari Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat? Sudah dapat? Oh, udah ya. Oke, kita baca bersama-sama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hidup kita itu cuma singkat, cuma sekali. Biarlah kita menjadi saluran Injil yang lancar daripada Tuhan untuk sesama. Maka janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dikatakan, kalau kita pergi beritakan Injil, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ada tanda-tanda yang menyertai. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Banyak yang kita dapat dari Injil. Kira-kira karena Injil kita dapat apa saja? Karena wafatnya Kristus bagi dosa-dosa kita, karena kebangkitannya untuk membawa kemenangan, karena janjinya untuk kita dapat tempat di sorga mulia. Apa saja yang kita dapat melalui Injil? Kira-kira coba diingat-ingat apa ya? Melalui apa yang Yesus buat, apa saja yang kita dapat? Mujizat, apalagi? Kuasa, apalagi? Kekuatan. Banyak yang kita dapat. Kita dapat pertolongan, pemulihan, banyak. Untuk dilepaskan, kesembuhan, pelepasan kuasa jahat, dapat damai, dapat Roh Kudus, banyak. Waktu saya sedang berobat, waktu itu saya lagi dalam kondisi lemah banget. Kemudian saya waktu itu di rumah sakit di Singapura, ada seorang prodiakon orang Singapura, masih muda, itu nganter hosti ke saya. Terus sebelumnya kan dia ngobrol dulu sama saya. Dan ketika dia tahu saya 27 tahun waktu itu, tahun 2007 udah melayani Tuhan selama 27 tahun, tapi sakitnya parah, padahal sudah melayani, dia jadi kecewa sama Tuhan. Dia bilang, God is not fair, katanya ya. Why, katanya, kamu udah melayani ke desa-desa lagi, kok sakitnya parah. Waktu itu memang dokter bilang very advance. Dan kalau dokter saya bilang very advance, itu biasanya udah gak ada stadiumnya. Dan kata dokter memang gak ada harapan, obat-obat gak bisa menolong. Tapi saya bersyukur memiliki dokter orang beriman. Makanya kalau cari dokter tuh, apalagi kalau udah sakit parah, cari yang beriman deh. Soalnya mereka tuh jadi double, pinter juga tapi ada Roh Kudusnya. Jadi nggak cuma secara medis, nggak ada harapan, titik. Kira-kira pasien gimana tuh dengar kalau gitu? Udah nggak ada harapan, titik. Obat-obat percuma, kamu berobat kemana juga nggak bakal sembuh. Nggak ada obatnya penyakit kayak gini. Kira-kira gimana itu pasien? Stres, down. Tapi untungnya di dokter karena dia beriman. Secara medis kamu nggak ada harapan. Obat-obat nggak bisa menolong kamu. Tapi pada Yesus kamu punya harapan. Dan dia selalu mengajak berdoa. Jadi kita jadi semangat. Nah jadi waktu saya lagi parah-parah gitu, yang prodiakon yang muda ini, dia mulai kecewa sama Tuhan. Akhirnya saya melemes tadinya, lihat dia kecewa, harusnya dia menghibur saya dong, orang saya lagi sakit. Ini terbalik, waduh, gawat nih. Saya jadi bilang sama dia, listen to me my dear friend. Malah terbalik, saya mesti menghibur dia. Saya bilang begini,
hanya oleh 2 hal saja yang Yesus buat bagiku. Aku akan setia pada Yesus sampai garis akhir hidup. Pertama, hanya Yesus yang dapat menebus. Makanya dia kan Redeemer, penebus. Hanya dia yang dapat menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, dia sanggup putihkan kita seputih salju. Makanya di gereja Katolik itu kita melihat seperti satu pemuda yang bejat menghamili seorang gadis, gak bertanggung jawab, kabur, anaknya itu mati, bejat hidupnya. Tapi ketika dia bertobat, dia menjadi pastor, dia menjadi uskup, bahkan menjadi santo Agustinus. Karena darah Yesus sanggup menebus sedalam-dalamnya dosa kita. Kasih Yesus lebih dalam lagi. Dia sanggup menyucikan seperti salju. Hanya Yesus yang sanggup menyucikan semua dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua saya bilang, hanya Yesus yang dapat menghantar kita pulang ke rumah Bapa dalam sorga. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 3:13 dikatakan dia datang dari sorga, turun ke dalam dunia, dan dia akan menghantar orang pulang ke dalam sorga. Karena hanya dia yang tahu jalan. Dia pemilik sorga, datang ke dalam dunia. Menurut Alkitab dan Al-Quran, hanya satu manusia yang lahir bukan oleh benih pria, tapi daripada benih siapa? Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan saya melayani Tuhan 34 tahun. Ibu Esther Kando, puji Tuhan, ini kita datang rombongan. Ibu Esther Kando sudah 37 tahun melayani Tuhan. Kita gak pernah bosan, excited. Dalam pelayanan kami sudah melihat beberapa orang lumpuh suddenly disembuhkan Tuhan. Ada juga orang pernah, saya ingat di Sumba, dibawa pakai tandu, itu belum firman, masih puji-pujian penyembahan. Tiba-tiba Tuhan menjamah dia lompat-lompat dan menari-nari, disembuhkan Tuhan. Anak buta dari lahir, disembuhkan Tuhan. Orang gila total di pedalaman, di hutan. Kami ingat waktu itu di hutan di Flores itu tebang jalan spesial untuk satu mobil bisa masuk. Tapi karena kan namanya jalan di hutan lumpur, hujan waktu itu, tertanam kami di lumpur semalaman. Terus masih nunggu, jadi tidur di hutan itu ya, kita nggak berani buka gede-gede, takut ada ular kan. Terus semua bunyi-bunyi binatang hutan ngorok bersama-sama gitu. Waduh, serem juga ya. Pagi-pagi, jadi pastor jalan kaki, dia berani banget berjalan gitu ya, mencari bantuan. Maka datanglah beberapa kerbau dengan tali. Jadi diikat tali dan diseret oleh kerbau gitu, kita keluar dari lumpur. Nah di sana ada orang gila total selama 3 hari mengacaukan acara kita. Dia teriak-teriak, nari-nari, guling-gulingan. Aduh. Nah saya waktu itu baru bergabung dengan Elizabeth Ministry. Jadi bagian saya mengangon ini orang gila ke belakang. Ibu-ibu. Jadi itu rambutnya udah keribo terus dilepas. Jadi ngeri kan, rambutnya panjang tapi keribo. Gimana kira-kira tuh? Jadi saya bagian, tenang bu, dalam nama Yesus gitu ke belakang. Nanti di belakang kalau dia udah mau bangkit, saya tenang ibu. Jadi saya yang gini-gini terus. Ibu Esther waktu itu doa pembukaan. Ibu Esther berdoa, saya kalau ada orang gila gitu, kalau berdoa nggak berani tutup mata. Jadi saya berdoa. Ibu Esther lebih beriman dari saya, dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Itu orang gila naik panggung, mukanya itu orang gila pas di depan Ibu Esther gitu. Jadi pas, amin, untung Roh Kudus beserta, jadi nggak kaget, tapi dalam nama Bapa, Putra,
hebat gitu, ada penguasaan diri. 3 hari dia mengganggu terus. Kita sampai putus asa. Aduh, kok kayaknya nggak ada terjadi mujizat. Orang-orang juga di situ juga, kalian mana kan di dalam hutan. Katanya Yesusnya hebat, kok buktinya itu orang gila terus gitu. Jadi benar-benar kita juga kayak no power gitu. Yesus itu berkuasa, dia Allah mujizat, tapi itu gila terus. Terus terang habis itu selesai, kita rasa gagal. Jadi suasana tuh sunyi. Bahkan ada anak muda waktu itu ikut sama-sama. Waktu itu juga saya masih muda. Dia tuh orang Betawi. Jadi dia berdoa, Tuhan Yesus, gue malu banget nih sama umat Tuhan. Udah semua ilmu gue udah kerahin, tapi tuh orang gila gak sembuh-sembuh Tuhan. Gue udah pada curhat sama Tuhan. Tuhan kan ngerti juga bahasa Betawi. Dia ngerti segala bahasa. Jadi selesai orang-orang pulang ke kampung masing-masing. Kadang-kadang jalan 2 hari tuh pulang ke kampung. Kita makan sambil suasana tuh susah karena kayaknya nggak berhasil gitu. Nggak berhasil. Tiba-tiba dari kejauhan tuh ribut. Wah, ada orang lari-lari berdua. Kenapa tuh? Itu tuh ibu yang gila di tengah jalan. Dia disembuhkan Tuhan. Jadi kayak 10 orang kusta di depan Yesus kan nggak sembuh. Kapan sembuhnya? Ketika dia udah pulang di tengah-tengah disembuhkan. Sayang yang balik cuma 1. Nah untung nih orang gila cuma 1, balik 1 juga. Dia udah ikat rambutnya ya. Wah udah beda. Kalau orang gila kan matanya beda loh. Coba kalau kita lihat mata orang gila kita ikut pusing deh. Jadi matanya kok udah teduh gitu, udah beda. Dia datang. Terus kan saking dia gembira tuh, waktu itu kita ada sama beberapa hamba Tuhan kurus-kurus gitu. Jadi dia peluk itu yang kurus, rubuh itu yang kurus, dia sebenarnya udah sembuh apa belum ya? Ya pokoknya dia sembuh katanya. 6 bulan kemudian pastor dari tempat itu datang. Kita tanya, Romo, itu si ibu yang gila itu gimana? Sejak itu dia sembuh. Katanya, sejak itu dia sembuh. 10 tahun kemudian ada KRK dekat situ di Labuan Bajo. KRK-nya itu acara di Wangkung itu tadinya. Dan itu berapa paroki gabung, KRK gabungan. Terus ada misa, doa umat. Maka wakil dari paroki-paroki dan stasiun. Terus waktu itu kan saya lihat ibu-ibu. Saya tanya sama Romo ini yang antar kita ke dalam juga waktu itu. Romo, ini yang doa umat ini bukannya ibu-ibu gila yang dulu itu yang? Iya, dia sejak disembuhkan Tuhan, akhirnya aktif gereja jadi anggota dewan paroki. Luar biasa. Saya karena tukang ngamalin dia, jadi saya apal banget bukan? Itu kalau kita beritakan Injil, kita excited. Kita melihat tanda-tanda Tuhan meneguhkan. Nggak pernah bosan. Coba Ibu Esther udah 37 tahun, makin muda aja kelihatannya. Jadi 33 tahun kemarin kita merayakan Elizabeth Ministry. Ibu Esther melayani 37 tahun. 33 tambah 37 adalah 70 umurnya Ibu Esther tahun ini. Excited terus ya. Karena kalau kita menjadi saluran Injil, itu saluran juga jadi seger. Coba kalau cuma denger seminar, retreat, seminar lagi, inilah segala dari Senin apa Senin gitu kita kegiatan, terus nggak pernah ada penyaluran, nggak pernah bersaksi. Itu ibarat misalnya ya, air tergenang di bak mandi 7 tahun nggak mengalir, kira-kira jadi apa itu air? Jadi apa? Bau, lumut, ada jentik nyamuk demam berdarah, malaria, komplit di situ nyamuknya. Nah kita tuh udah berapa tahun makan terus
nggak berani gitu bersaksi, nggak berani menceritakan Yesus. Nanti kita jadi kekenyangan. Orang kalau udah kenyang dikasih makan lagi masih mau nggak? Nggak mau. Ini udah tahu. Itu sekarang udah itu 10 kali sudah itu, udah bosan deh akhirnya. Tapi kalau kita jadi saluran yang lancar, saluran itu juga pasti segar. Maka kita mesti ceritakan. Turki itu gereja perdana di Kitab Wahyu, 7 gereja di Kitab Wahyu, posisinya sekarang di Turki. Dulu Turki itu kekristenannya luar biasa. Makanya ada gereja apa di Turki itu yang gede banget? Hagia Sophia. Tapi karena nggak mau bersaksi lagi, itu gereja jadi apa? Masjid. Gereja jadi masjid, katanya sekarang jadi museum. Bayangkan, karena nggak mau bersaksi. Bahkan kekristenan di sana nggak sampai 1%. Makanya Yesus berkata, kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka kita tuh mesti semangat bersaksi. Kalau enggak, Yesus itu makin tidak terkenal. Mujizat kita nggak bisa lihat lagi. Kita nggak excited lagi nanti. Tapi kalau kita rajin bersaksi, ada sukacita karena Injil. Dan kita akan mengalami tanda-tanda Tuhan menyertai firman yang kita beritakan. Ini di ministry kami, Alisayat Ministry kan memang dia punya visi penginjilan. Jadi setahun tuh kita bisa penginjilan berkali-kali. Saya mau beri contoh aja. Bukan contoh, kesaksian. Bulan Juli dekat Lebaran kan tanggal 28. Maka pas dekat Lebaran itu kita pergi ke Larantuka, Flores. Di sana itu kita KRK, ada seminar untuk birokrat awam. Birokrat awam itu adalah pegawai negeri, polisi. Kemudian medis gratis, penyuluhan untuk anak-anak, KRK anak-anak, seminar untuk animator-animatris, yaitu guru-guru untuk bina iman. Timnya besar lumayan. Setiap tempat kasih 500 sembako. Setiap tempat kasih 500. Waktu kita mau berangkat, ada orang dari Jayapura datang. Bu, tolong nanti ke Jayapura. Itu untuk SHDR dibikin retreat dan KRK OMK perdana di Jayapura. Aduh, saya pikir, wah kita mesti datang nih, kan kesempatan. Karena ini hari libur, jadi mesti bikin, Bu. Nanti tolong ya, 10 orang yang datang. Kalau boleh nanti full band, anak muda semua yang main, singernya semua anak muda, 10 orang deh pokoknya. Kalau tiket dekat Lebaran mahal apa murah? Saya tanya, tiketnya ke Jayapura berapa seorang, Bu? 5 juta. Waduh, 10 orang. Baru dari Larantuka udah mau ke Jayapura. Aduh. Dalam hati saya pikir adalah 4 orang aja cukup. 2 pewarta, 1 WL, 1 keyboard, selesai. Singernya dari sana aja. Saya pikir gitu, tapi dia semangat 10 ya Bu, 10 ya Bu. Dan benar terjadi itu 10 orang last minute, 10 kita berangkat. Saya bilang tuh kamu tuh kayak nabi aja, kamu punya karir nabi. Kamu bilang 10, benar 10 yang berangkat. Dan terjadi sukacita yang luar biasa. Saya akan putarkan klipnya. Pertama klip di Larantuka, kita KRK 2 kali di jalan raya. Ditutup jalannya, penerangannya oleh lampu jalanan kalau malam. Ya, silakan.
boleh suster. Semangat, tapi Tuhan luar biasa. Dan waktu altar call, pelayanan doa pribadi, itu semua orang maju, makin malam makin ramai. Semua orang maju, aduh, menangis lagi semua masal. Jadi pas didoakan itu, pendoanya cuma sedikit, nggak kuat. Akhirnya saya bilang sama Romo udah nggak bisa kita doain semua. Habis itu Romo sekarang doa masal aja deh. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Memberi pembebasan, memberi kelepasan, memberi sukacita. Kita juga jadi menikmati gitu. Dan saya akan putarkan juga di Jayapura. Di Jayapura ini retreatnya adalah OMK yang bukan karismatik, yang pada dipaksa-paksain biar ikut retreat. Kira-kira pertama gampang apa susah tuh pimpin anak muda begitu? Mukanya pada bete semua, lihat dikit-dikit, aduh pokoknya ngobrol-ngobrol, aduh nggak gampang. Akhirnya ketika sesi ketiga, saya rasa ya, ini kayaknya nih anak-anak ini banyak luka batin. Coba nanti ada 2 orang tua dan istri mewakili figur orang tua minta maaf kepada anak-anak. Jadi yang bapak tuh minta maaf, udah gitu istrinya minta maaf mewakili orang tua mereka. Jadi yang pertama si bapak ini minta maaf. Dia bilang begini, untuk seorang bapak, biar salah katanya, kita paling gengsi minta maaf sama anak. Kita paling gengsi katanya. Tapi mewakili orang tua kalian, sebagai bapak saya juga banyak salah. Saya mau minta maaf. Dan dia mulai menangis. Ketika dia mulai menangis, wah anak-anak juga menangis gitu kan. Istrinya juga udah nangis juga. Jadi kita tisu, kita kasih tisu. Saya bilang, Bu, habis ini Ibu yang ngomong mewakili Ibu. Dia udah nggak bisa ngomong, jadi saya harus cari ibu lain. Jadi saya bilang orang-orang tua semua maju ke depan. Saya cari ibu lain untuk minta maaf. Itu ibu saking sedihnya sampai terduduk menangis. Dan setelah itu saya bilang, kalau ada yang luka batin sama ayahnya, cari figur ayah, bereskan. Ada yang luka batin sama ibunya, cari figur ibu, bereskan. Karena perintah Tuhan pertama untuk manusia adalah hormatilah orang tuamu agar diberkati hidupmu dan lanjut umur. Mungkin engkau susah untuk menghormati orang tua atau mengasihi. Lakukanlah demi Tuhan. Lakukanlah karena cinta dan taat kepada Tuhan.
wah itu penuh tangisan massal. Terjadi luka-luka batin, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. Setelah itu pencurahan roh. Pencurahan rohnya tuh beda sama Jakarta saya lihat. Jadi itu anak-anak dideret begini ya, agak ada jarak-jarak gitu, ada jarak. Kemudian 4 romo yang sudah mengalami SHDR dan Roh Kudus, mereka berdoa keliling. Berdoanya tuh nggak kena, begini, nggak kena. Wah, Roh Kudus melanda. Wah, anak-anak pada jatuh, yang aduh, luar biasa karya Roh Kudus. Itu juga romo-romonya juga kaget-kaget gitu, soalnya nggak kena tanpa jatuh. Jadi, aduh luar biasa. Setelah itu terjadi sukacita. Setelah itu kalau lagu apa aja nggak perlu lagi bilang, ada sukacita gitu. Siapa kurang sukacita, ayo lagi. Kan biasa MC suka pompa-pompa tuh biar sukacita. Sejak itu lagu album langsung sukacita. Kita akan lihat klipnya dan diakhiri dengan KRK. KRK perdananya mereka begini. Jadi itu nyanyi 20 lagu loncat-loncat terus aneka gaya lagi. Tariannya macam-macam, nanti suku apa narinya lain gitu. Itu ada yang bilang, aduh, nggak ada yang suruh-suruh gitu. Jadi suasana gembira itu luar biasa. Dan saya senang dari Facebook kita tetap temenan dengan beberapa anak. Mereka bilang kalau kotanya di mana saya, katanya hari Sabtu pasti di gereja katanya. Jadi mereka bikinlah persoalan doa luar biasa. Itu bahkan anak yang main drum tuh dia udah pakai handuk kayak tukang Metro Mini. Karena kan waktu di retreat juga aduh seru banget. Jadi waktu di KRK tuh kan 20 lagu lompat-lompat terus kan sedang juga pemain drum kan. Dia bilang aduh aku tangannya udah basah ya, udah banjir tangan aku begini, stick aku mental nih.
Aku ambil stick aku di orang masih loncat-loncat aja dalam dulu. Aduh, luar biasa. Luar biasa, Roh Kudus itu luar biasa. Maka kita jangan kunci Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberi sukacita, memberi semangat. Tadi saya tanya ke Pak Henry akan bersaksi singkat pada alasan kenapa sih Pak Henry mau melayani Tuhan. Apa yang dia alami sampai dia tuh semangat banget melayani Tuhan. Sampai anak-anaknya bilang, ini Pak Henry nih kalau kita ajak, ya, satu ajakan yang dia nggak pernah tolak, kalau yang lain dia bisa nolak. Tapi satu, yuk kita doain orang, mau jam berapa lagi capek banget dia berangkat doain orang. Katanya ya, coba Pak Henry kan mohon. Gula darah tinggi, dan selalu kalau telepon itu dia nangis. Pada waktu itu biaya telepon mahal sekali. Terus saya berdoa, dan tiba-tiba jalan untuk buka usaha ketutup terus. Karena apa? Karena orang tua saya bersama saya terbelenggu oleh kebatinan. Maka saya punya keris dan sebagainya. Tuhan kasihan, saya dipindahkan ke Amerika. Dan lalu begitu orang tua saya dibebaskan oleh awam. Sebelumnya pastor datang untuk menasihati, lagi itu Father Fortner dari gereja di dekat Stefanus, ya. Nggak mau. Jadi ini Semar, di sini salib, hari Minggu tetap komuni, hari Jumat bakar kemenyan. Begitu ayah saya dibebaskan oleh awam, main gitar dan menginjil, semua diserahkan, lalu jalan terbuka buat saya di Amerika untuk buka usaha. Singkatnya, ibu saya, ayah saya dapat visa pergi ke Amerika, dan saudara-saudara saya yang tinggal di Jepang. Lalu saya bilang, Mami, tinggal dulu lah di rumahnya Trace di Jepang 2-3 bulan. Enggak, dia ingin buru-buru saja. Berangkat 2 minggu sampai di Amerika. Dia telepon adiknya, om saya itu dokter di Ohio. Dia menangis minta supaya om saya datang buru-buru. Itu bulan September. Pada waktu itu om saya pikir nantilah bulan Desember, kan hari besar liburan, akan datang nginep seminggu. Tapi dia nggak mau. Akhirnya om saya datang, terus udah gitu nengokin. Hari Jumat malam datang, Sabtu Minggu dia senang sekali. Senin pagi saya sama om saya sama ayah saya antar om ke airport. Begitu pulang dari airport, papi kena anfal jantung. Ada orang gitu, bawa ke rumah sakit. Sudah 1 minggu di rumah sakit, pulang. Lalu 2 hari kemudian apa yang terjadi? Mami kena seizure, anfal. Masukin rumah sakit. Waktu itu hari Jumat malam. Sabtu, Minggu kita tengokin. Lalu Mami bilang, dokter bilang besok boleh pulang. Hari Senin saya tanya dokter minta 1 hari lagi. Senin malam, setelah saya itu bisnis restoran. Setelah itu restoran, mandi, mau tidur, dapat telepon. Begitu telepon, dokter bilang, your mom is on CPR. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu CPR, pertolongan terakhir. Begitu saya sampai di rumah sakit, Mami sudah ditutup, meninggal. Hancur hatiku. Terus sudah itu saya pulang ke rumah. Begitu saya pulang, ayah bangun. Dia bilang, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Akhirnya kami bertiga sama istri saya sama papi pergi ke rumah sakit. Suster di rumah sakit sampai kaget. Frank, karena minggu lalu papi itu jantung. Dan di situ kami bereskan. Saya pada itu tidak ada teman Katolik Indonesia, hanya 1. Saya telepon, saya nggak tahu bagaimana untuk mengurus. Telepon lalu teman itu yang biasa papi karismatik. Dia bilang, oh
telepon aja mortuary, nanti dia akan ngatur. Sebab saya sekarang akan pergi besok pagi akan pergi ke Kanada dengan saya nggak bisa datang. Waduh, sakit hati saya. Ini orang Katolik, makanya saya nggak mau berkenalan dengan orang Indonesia begini. Kita kan kalau di sini kan begitu ada kematian, wah semua warga akan membantu menolong. Sampai saya besoknya pergi cari tanah kuburan sendiri bersama Pak Tuhan, sama ayah di situ. Singkat, setelah selesai, apa yang terjadi? Papi itu mulai unfall lagi. Jadi Oktober, November, Desember. Pada Januari dia bilang, Henry, let me go, I have chest pain. Papi tahu kamu keberatan untuk papi pergi. Kamu sudah banyak berbuat baik untuk papi dan mami. Relakan papi pergi, I have chest pain. Memang saya berdoa, saya nggak mau kehilangan papi. Mami kehilangan mendadak begitu. Sudah, lalu saya berdoa, saya serahkan Tuhan. Terus dia bilang, ambil itu, kitab suci, disuruh saya ambil. Inilah yang melindungi kamu. Saya nangis, saya serahkan pada Tuhan. Sebelumnya dia minta Lili sorenya untuk telepon ke Indonesia, hubungin Indonesia. Dia telepon, dia bilang sama kakak saya, papi sudah mau berangkat. Jangan usahakan apa-apa untuk papi. Bilangin sama om, tante semua kalau papi buat salah, minta maaf. Sudah. Lalu setelah selesai malam itu, dia minta saya sama Lili untuk memandikan. Kayak mandikan, bersihkan, pagi-pagi berangkat. Setelah selesai berangkat, sudah kami kubur semua. Saya nggak begitu nangis karena saya menyerahkan pada Tuhan. Selesai ya, lalu saya mulai untuk bisnis restoran saya. Tapi apa yang terjadi? Rumah sakit telepon, dokter telepon, laboratorium telepon mengenai biaya rumah semuanya itu. Tahun 84 Januari itu biayanya semua total 70.000 US dollar. Bayangin ada dikejar hutang. Namun suatu saat ketika saya hari biasa ke gereja, tiba-tiba setelah misa, saya rasa keinginan untuk mengaku dosa. 6-7 tahun tidak pernah mengikuti sakramen pertobatan. Lalu saya mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, hatiku lega. Terus saya ke rumah, saya cerita sama Lili. Lili waktu itu dari gereja Protestan masuk Katolik. Dan untuk menjadi Katolik itu kan hanya komuni pertama ya. Sebelum itu jam 3 di tempat komuni pertama, jam 1 datang dulu untuk mengaku dosa. Tapi kami habis dari puncak sampai di gereja jam 2 dia udah telat, nggak ngaku dosa, terima aja komuni itu. Sampai ke Amerika nggak pernah itu. Tapi setelah saya menjelaskan kepada Lili, tiba-tiba minggu depannya dia Jumat pertama dia pergi sendiri ke gereja untuk mengaku dosa tanpa saya suruh dan sebagainya. Lalu keesokannya kami mau pergi ke persekutuan karismatik. Yang pertama saya pernah melihat anak-anak muda itu pernah menyanyi begini. Tapi waktu itu saya datang ke rumah itu, orangnya cuma 3 orang dan yang satu main gitar. Ketika saya didoakan, dinyanyikan Haleluya, terus saya menangis. Saya rebah. Tapi besokannya kehidupan saya berubah. Setiap minggu itu mau pergi. Dan tadi saya nggak mau bergaul dengan orang Katolik Indonesia segala apa, karena saya bergaul orang Indonesia, nanti dia tanya, udah berapa lama di sini? Kamu punya green card nggak? Begitu segala apa ya. Jadi saya udah nggak mau. Namun setelah itu saya bergaul dengan komunitas Indonesia. Tadi teman-teman saya yang orang Indo, segala pesta, dansa dan sebagainya. Berubah. Lalu apa yang terjadi? Mulai persekutuan doa, terus tiba-tiba nggak ada telepon lagi dari rumah sakit, dari dokter dan sebagainya.
Saya minta sebelah untuk supaya rumah di Cinere, rumah orang tua supaya bisa terjual, tidak terjual. Lalu nggak ada telepon lagi, mulai saya bersaksi. Luar biasa. Setelah saya didoakan, saya begini, saya timbul, waduh ingin haus dengan firman segala apa. Lalu telepon tidak ada lagi, saya dibebaskan dari hutang, saya begitu. Orang terpesona seperti begini, dengar gitu ya. Setelah 4 bulan, tiba-tiba dapat surat dari court. Itu rumah sakit semua segala apa dia kirim kepada collector agency, badan penagihan, dan mereka file ke court. Waduh. Saya pergi ke lawyer saya belum ada green card, status saya gelap, dan bisnis restoran saya juga mati. Uang di bank cuma tinggal $1.000. Restoran kontrak 3 tahun harus bayar terus. Jatuh. Lalu setelah dapat itu berita, saya bilang sama lawyer saya, dia tanya, kamu taken nggak waktu mengantar orang tua kamu ke rumah sakit? Iya. Kamu bawa saya, tetap kan kalah dan kamu harus bayar saya. Tapi Tuhan Yesus wafat di salib untuk kita. Sehingga kita yang percaya pada Dia, kita akan hidup. Malam sebelum saya pergi ke court, saya berlutut di kaki salib. Saya berdoa, Tuhan, biarpun aku gagal di Amerika ini, aku pulang bersama dengan anak-anakku, dengan koper tanpa apapun juga, aku rela asal aku tetap bersama Engkau. Besoknya saya pergi ke court tanpa ketakutan, tanpa bingung dan sebagainya. Waktu dipanggil dan dijelaskan saya hutangnya sekian segala apa, saya menjawab, saya bilang ya, saya bawa orang tua saya dan terjadi demikian segala apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semuanya, Tuhan yang luar biasa, Dia yang mau menolong bagi dia yang berharap kepadanya, dan dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat itu court, hakim dunia mengetok case itu di-dismiss 70.000. Saya pulang, nggak bisa saya ucapkan, tidak pantas saya ucapkan terima kasih Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau aku bisa mengalami mujizat ini, dan aku masih muda begini, daripada aku menunggu restoran yang demikian, pakailah aku agar supaya saudara-saudaraku Katolik semua bisa mengalami mujizat seperti aku mengalami ini. Tuhan tidak main-main. Singkatnya, mulai saya membawa Bible, mengunjungi teman orang Indonesia yang sakit di rumah sakit. Nggak ada pengalaman firman, tiba-tiba saya buka ayat, saya bacakan, saya berdoa gitu. Dari 1 ke 2 ke 3 terus demikian. Dan apa yang terjadi? Lalu restoran itu bisnis tidak laku bisa terjual. Kemudian untuk apa? Bagaimana saya kerja sekarang? Saya cari di iklan ada pekerjaan lawyer, handicap lawyer. Saya lamar dia, saya diterima. Kerjaannya apa? Mulai dari bawah, saya mandikan dia, saya persiapkan baju dia, saya bawa dengan mobil, dia polio, saya antar ke kantornya, siapkan, dia kerja, lalu sore saya jemput lagi. Ada kali kalau dia mesti ke kos, saya antar dia. Di situ saya melihat lawyer ini adalah lawyer bankruptcy law. Kalau kita di Amerika tidak bisa bayar hutang, bisa diselamatkan dengan file bankrupt. Untuk file bankrupt itu dilihat statusnya apa, income saya berapa, status saya di Amerika itu apa. Saya orang gelap, tidak ada itu, tidak mungkin untuk melakukan itu. Kalau sampai ketahuan begitu, malah saya dideportasi. Jadi disitulah yang membuat saya jadi maju tak gentar untuk Tuhan. Dengan Roh Kudus saya bebaskan sehingga bisa mengalami mujizat-mujizat. Dan
Apa yang Tuhan katakan, berilah, maka engkau akan kuberi berlimpah dan tumpah keribaanmu di situ. Dan upahmu tergantung dari apa yang kau lakukan. Hidup saya butuh uang, hidup saya butuh waktu, dan aku berikan itu untuk Tuhan. Makanya saya tidak segan-segan, prioritas utama apa yang menyangkut Tuhan saya serahkan. Dan kalau baru 1-2 tahun mungkin saya ya lihat aja lah, nantilah dia lagi sedang excited aja. Namun sudah 27 tahun. Anak saya yang tadinya bilang, "Pa, don't you dare to make me be like you. Jangan harapkan untuk aku bisa mau menjadi seperti engkau." Tapi firman Tuhan, kalau satu dikuduskan, seluruh rumah akan dikuduskan. Kalau satu dipakai, semua akan dipakai. Anak saya dua-duanya pelayanan juga, dan di penjara dan sebagainya di situ. Dan tidak ada yang menggajar, tidak ada yang mendidik, tidak seperti Anda di sini ada sekolah penginjilan, pastor segala macam, tidak ada. Namun tahun 87 itu yang namanya Elizabeth ini istri datang pertama situ, Ibu Esther Kanda. Dia suruh saya maju, saya istri saya mengajar. Dia bilang menyanyi, dia ajarin nyanyi. Oh, saya menyanyi. Masa mudaku kini ku serahkan buat Tuhan untuk melayanimu sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, aku lemah, berikan kuasa firman-Mu untuk menjadi pelayan. Benar dia jadikan itu. Maka Pope Francis yang saya baca mengatakan, jangan hanya mematahkan, tapi turun ke bawah. Iman bukan untuk sendiri, untuk di-sharingkan. Dan umat Kristiani adalah apostle, adalah rasul. Jadi Anda saya adalah rasul. Rasul untuk berkarya dengan Roh Kudus untuk keluar bebas. Demikian kesaksian saya. Dan saya tahu Indonesia sangat maju. Indonesia penuh Roh Kudus berkarya, kuasa Tuhan berkarya. Bahkan Anda mempunyai presiden, yang presidennya orang Islam, tapi hikmat Tuhan turun kepadanya dan berkarya, dan Anda sungguh luar biasa. Tidak akan ada pembakaran gereja lagi di sini, saya yakin. Pembakaran terjadi itu karena dari umat atau pimpinan gereja itu yang ego, yang berbuat macam-macam di situ. Saya baru mendengar Yakobus sudah berdiri di sini. Nanti apa? Yang hari Minggu pagi itu Lintaigon sudah dapat izinnya. Di situ sudah bukti nyata. Makanya Anda di Indonesia sini sungguh luar biasa. Berbahagialah, tepuk tangan buat Tuhan, karena Tuhan mau Anda berkarya saya di sini. Bukan saya mengajar pada Anda atau men-sharingkan, tapi saya mendapatkan contoh di Indonesia ini. Terima kasih.